Jadi, kategori model data berikutnya memiliki bentuk graf atau jaringan. Contoh yang paling jelas adalah social network. Yang membedakan antara graf dengan model data yang lainnya adalah bahwa model data graf membawa dua jenis informasi. Informasi pertama adalah entitas atau objek, berikut dengan atribut-atribut maupun relasi-relasinya, yang diwakili oleh sebuah titik atau vertex. Informasi kedua adalah struktur atau koneksi dari jaringan itu sendiri, yang direpresentasikan dalam bentuk sudut atau edge. Graf di samping dapat direpresentasikan dalam dua tabel sebagai berikut. Tabel vertex terdiri dari dua kolom, yaitu informasi ID pada kolom pertama, serta properti-propertinya pada kolom kedua. Sementara tabel edge memiliki 3 kolom, di mana 2 kolom pertama mengindikasikan ID dari vertex di mana dia berasal dan vertex tujuannya. Sementara kolom ketiga berisikan properti dari edge itu sendiri. Dengan merepresentasikan informasi konektivitas, maka model data graf memiliki kemampuan komputasi yang berbeda dari model data yang lain. Bahkan tanpa melihat properti dari vertex, kita dapat memperoleh informasi menarik hanya dengan melihat atau menganalisa struktur atau koneksi dari masing-masing vertex. Mari kita lihat social network berikut yang memiliki 3 tipe vertex, yaitu orang atau pengguna, serta nama restoran, dan juga kota. Selain itu terdapat 3 tipe sudut atau edge, panah kuning menandakan friends, panah hijau menandakan likes, sementara panah merah menandakan lives in. Asumsikan vertex paling kiri adalah saya, Sisi. Saya sedang ada di Jakarta. Saya ingin tahu restoran terbaik yang disenangi oleh teman-teman saya atau teman-teman mereka yang tinggal di Jakarta. Dengan mengamati graf ini, saya akan memilih restoran 3. Mengapa? Karena restoran 3 ini memiliki jumlah edge hijau terbanyak dari orang-orang yang tinggal di Jakarta, yang ternyata orang-orang tersebut dapat dicapai dengan edge friends dari saya. Ini dapat terjadi karena penggunaan operasi traversal yang melibatkan perunutan edge dengan kondisi tertentu. Sejumlah operasi patch membutuhkan optimalisasi. Beberapa di antaranya adalah menemukan jalur terpendek antara 2 buah nodes atau vertex, menemukan jalur round trip yang optimal yang harus memiliki sejumlah vertex tertentu, dan juga menemukan jalur kompromi terbaik antara 2 vertex, di mana jalur terbaiknya tidak memungkinkan karena kondisi-kondisi tertentu. Saya yakin Anda sudah mempelajarinya di mata kuliah matematika diskrit, sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan. Namun jika Anda tertarik untuk mereview ulang, Anda bisa menonton video-video pada sesi tambahan. Neighborhood atau ketetanggaan dalam sebuah graf adalah sejumlah sudut atau edge yang langsung terhubung pada sebuah vertex. K-neighborhood pada sebuah vertex adalah kumpulan sudut antar vertex yang memiliki maksimum K langkah dari vertex tersebut. Jadi kembali ke graf ini, maka one neighborhood dari graf Sisi adalah Adi, Eko, dan Laura. Sementara second neighborhood dari graf Sisi adalah Tim, Eva, dan Angel. Sementara third neighborhood dari Sisi adalah Jen. Analisa penting yang perlu dilakukan dalam ketetanggaan
adalah pencarian komunitas. Komunitas adalah subgraf atau bagian dari graf di mana vertex-vertex di dalamnya saling memiliki sudut yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah sudut yang dimiliki terhadap vertex di luar dari subgraf tersebut. Pada social network, sebuah komunitas dapat saja merepresentasikan teman dekat atau mungkin rekan sekerja. Operasi untuk membentuk komunitas dapat dilakukan dengan pencarian subgraf yang terkoneksi dengan padat. Operasi yang lebih kompleks adalah mencari dan membentuk klaster-klaster, yaitu nama lain dari komunitas, yang terbaik dari sebuah graf. Sehingga, jika vertex-vertex dikelompokkan dengan bentukan yang berbeda, akan menjadi kurang efektif. Seiring dengan bertambah besarnya dan padatnya graf, maka operasi ini akan semakin mahal untuk dilakukan. Sehingga optimalisasi berdasarkan ketetanggaan memiliki challenge tersendiri dalam bidang skalabilitas. Jika kita perhatikan ketetanggaan setiap vertex dalam sebuah graf, terkadang kita menemukan ketetanggaan yang berbeda dengan yang lain. Ini disebut dengan anomali. Terdapat 4 anomali ketetanggaan. Vertex merah adalah vertex yang memiliki ketetanggaan anomali. Yang pertama adalah near star. Dikatakan demikian karena memiliki bentuk seperti bintang yang nyaris sempurna, yaitu vertex-vertex terhubung dengan vertex merah, namun tidak terhubung atau nyaris tidak terhubung dengan vertex yang lain. Hal ini aneh karena jarang terjadi di realita. Sebagai contoh, jika saya berteman dengan 2 orang, umumnya 2 orang itu juga akan saling mengenal dan saling berteman. Sangat jarang terjadi apabila saya berteman dengan 2 atau lebih orang, namun masing-masing teman saya itu tidak saling mengenal, bukan? Anomali kedua adalah near clutch, di mana grafnya menampilkan ketetanggaan dengan sejumlah tetangga saling terhubung satu sama lain. Ini membuat graf terkesan sangat cliquish, di mana graf ini membentuk grup yang eksklusif dan seakan-akan tidak terkoneksi dengan vertex lain atau komunitas lain. Heavy vicinity adalah sebuah graf yang memiliki beberapa sudut dengan bobot yang jauh lebih dibandingkan sudut-sudut yang lain. Sementara predominant edge adalah kasus khusus dari heavy vicinity, di mana hanya ada satu sudut yang sangat mendominasi dibandingkan sudut-sudut yang lain. Keterhubungan adalah properti yang penting dari sebuah graf. Sebuah graf yang terkoneksi atau terhubung adalah graf yang semua vertexnya dapat diraih dari setiap vertex lain melalui sebuah jalur atau path. Jika sebuah graf bukanlah graf terkoneksi, namun memiliki subgraf yang terkoneksi, maka subgraf itu disebut komponen terkoneksi dari graf tersebut. Apabila kita ingin melakukan pencarian terhadap jalur optimal pada graf yang tidak terkoneksi, maka sebaiknya pencarian dilakukan pada komponen-komponen terkoneksi tersebut, bukan pada keseluruhan graf. Kita akan pelajari bagaimana menjalankan MapReduce dalam komponen terkoneksi pada materi-materi selanjutnya.